warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran PKN kembali. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian persiapkan alat tulisnya serta persiapkan dirinya duduk yang rapi. Kemudian fokus menyimak video yang akan disampaikan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang materi keberagaman suku, agama, dan kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda diharapkan mampu mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, Ananda mampu mendeskripsikan keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, Ustazah akan menyampaikan tentang keberagaman suku. Nah, Ananda, tahukah Ananda bahwa suku bangsa itu juga sering disebut dengan etnik? Jadi menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Nah, jadi kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh adanya kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena punya ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Nah, Ananda, ada beberapa ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Misalnya ada bahasa daerah, kemudian adat istiadatnya, kemudian sistem kekerabatannya, kemudian kesenian daerah dan juga tempat asal. Nah, contoh di sini ada ini merupakan contoh adat istiadat dari suku Dayak. Nah, kemudian di sini ada dari suku ini lompat batu dari suku Nias. Nah, coba Ananda perhatikan peta Indonesia ini. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Jadi, setiap pulau yang ada di Indonesia itu biasanya memiliki suku bangsa yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Kemudian memiliki adat istiadat, kemudian memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, adapun menurut Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010 di Indonesia itu terdapat 1128 suku bangsa. Jadi antara suku bangsa di Indonesia itu memiliki perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman Indonesia. Coba Ananda perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini merupakan contoh beberapa suku bangsa di Indonesia. Ini berdasarkan asal daerah tempat tinggal. Antara lain, yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terdiri dari suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan juga Melayu. Yang kedua ada Sulawesi, terdiri atas suku Bugis, Manado, dan juga Makassar. Yang ketiga suku Ambon, maksud saja kawasan Maluku itu terdiri dari suku Ambon, Sangir Talaut, dan juga Ternate. Yang keempat ada wilayah Pulau Jawa itu terdiri dari suku Jawa, kemudian Sunda, Baduy, dan juga Samin. Yang kelima adalah Pulau Kalimantan yang terdiri dari suku Banjar dan juga suku Dayak. Yang keenam Bali dan juga Nusa Tenggara. Nah, suku yang terdapat di pulau tersebut adalah suku Bali, kemudian Lombok, Bima, dan juga Timor. Yang keenam adalah wilayah Pulau Papua. Itu ada suku Asmat dan juga suku Dani. Nah, Ananda, ini merupakan hanya sebagian kecil contoh. Nah, sebenarnya masih banyak lagi suku-suku yang ada di wilayah Indonesia. Nah, seperti Ustazah jelaskan tadi, berdasarkan Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010 itu terdapat 1128 suku bangsa yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, jadi Ananda, keberagaman suku bangsa dan juga budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, agar itu bisa terwujud, ketika kita memiliki sikap toleran yang harus kita miliki oleh setiap warga negara. Nah, kita harus menyadari bahwa keberagaman suku dan bangsa
suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Nah, harapannya semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan tanpa memandang apa itu sukunya, kemudian apa itu adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Kalian ternyata keberagaman itu di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan. Nah, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi dari Quran tersebut kita bisa tahu bahwa Allah itu menjadikan kita tidak satu atau berbeda-beda itu karena Allah ingin kita itu saling mengenal satu sama lain. Kemudian Allah itu ingin kita lebih menghargai satu sama lain karena kita berbeda. Nah, jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa. Jadi derajat kita di sisi Allah itu sama saja, apapun sukunya, apapun bahasanya. Nah, itu di sisi Allah sama saja. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Nanda, untuk materi hari ini saja cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkan tentang materi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan teman kita, kemudian dengan tetangga kita, maupun dengan orang lain. Nah, Ananda, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa Ananda tanyakan di grup. Ustazah cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip ketuhanan. Jadi artinya setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki agamanya masing-masing. Nah, jadi siapa yang tidak memiliki agama maka dia tidak boleh tinggal di Indonesia. Nah, karena itu sudah menjadi prinsip kita, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi tahukah Ananda ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, pasti masih ingat ya, ada 6. Nah, tahukah Ananda kenapa sih Indonesia itu tidak memiliki satu agama saja? Nah, ternyata hal tersebut karena Indonesia itu kan dikenal dengan memiliki kekayaan alam. Nah, jadi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia itu diperlukan oleh bangsa lain. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain itu banyak berdatangan ke Indonesia. Nah, selain mereka berdagang, ternyata juga mereka menyebarkan yang namanya ajaran agama. Nah, seperti agama Islam. Nah, agama Islam itu dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Parsi itu sekitar abad ke-13. Selanjutnya adalah agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Selanjutnya adalah agama Konghucu itu dibawa oleh pedagang dari Cina. Kemudian yang terakhir adalah kedatangan bangsa Eropa itu membawa ajaran agama Kristen dan juga Katolik. Nah, itulah penyebab dari keberagaman agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi Ananda, karena kita memiliki banyak agama di Indonesia dan tentunya semua ajaran agama itu biasanya mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan juga benar. Nah, jadi karena kita negara ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita harus hanya boleh memiliki satu agama saja. Nah, dan agama tersebut merupakan agama yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kita harus menganggap agama tersebut adalah agama yang terbaik untuk kita, tetapi kita tidak boleh merendahkan agama orang lain. Nah, itu adalah disebut dengan sikap toleransi. Nah, Ananda, karena keberagaman agama tadi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga sikap kita agar tetap
terjadi persatuan dan kesatuan dalam bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa agama itu mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan juga benar. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang agamis. Nah, jadi setiap individu itu wajib memiliki agamanya masing-masing. Kemudian sebagai pelajar wajib memiliki sikap taat dalam beragama. Nah, jadi sikap taat itu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Kemudian sikap pelajar dalam menyikapi perbedaan beragama harus mengembangkan sikap toleransi, kemudian hormat menghormati dan juga bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup.